Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue punya mainan baru yang pengen gue tunjukin ke kalian. Sekalian gue pengen bikin video unboxing, biar kalau mesinnya kenapa-kenapa gue bisa garansi ke tokonya. Nah, ini belt sander merek Pasto. Sebelum unboxing, sedikit mundur ke belakang. Sebenarnya gue udah punya belt sander yang modelnya sama persis kayak gini, cuma beda merek aja. Tapi sayangnya umurnya cuma kira-kira 1,5 tahun dengan frekuensi pemakaian rata-rata 3 kali dalam seminggu dan 1 jam dalam setiap pemakaiannya. Jadi kalau gue hitung-hitung sebenarnya gue nggak terlalu sering banget pakai belt sandernya. Trouble pertama muncul waktu umurnya masuk 6 bulan. Temperatur motornya panas banget. Padahal gue makainya cuma rata-rata 2-3 menit doang. Masuk 1 tahun, kapasitor langsung jebol. Tapi untungnya spek kapasitornya umum banget di pasaran. Karena ternyata kapasitornya sama persis dengan kapasitor dinamo mesin cuci. Akhirnya di usia 1 tahun 7 bulan, belt sander gue menghembuskan nafas terakhirnya. Motornya kebakar. Belt sander yang udah wafat itu gua modifikasi jadi kayak gini. Belt sander ini mereknya Giant tipe BD46N. Gua modifikasinya pakai gerinda tangan Orion yang pernah gua review di video sebelumnya. Sebenarnya secara fungsi ini normal-normal aja, tapi kalau pakai gerinda tangan kayak gini RPM-nya terlalu kenceng. Bisa sih pakai gerinda tangan variable speed, tapi masalahnya satu, gue belum punya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita langsung aja ke proses unboxing. Nah kan, styrofoamnya udah ada yang pecah nih. Mudah-mudahan sih aman ya. Yang pertama dapat amplas lingkaran dan manual booknya. Ini ada busur derajat. Dan ini dudukan buat amplas lingkarannya. Yang ini cover buat dudukan amplas lingkaran, biar debunya nggak kemana-mana. Nah, ini meja untuk di sandernya. Next dapat 4 karet, 4 bantalan karet buat 4 sudut kakinya. Nah, plastik yang ini adalah pasangan dari cover dudukan amplas lingkaran yang tadi. Fungsinya buat ngebuang debu. Plat ini kayaknya berfungsi sebagai meja pada saat mesin dalam posisi vertikal. Nah, sekarang kalau kita intip, dari build quality-nya menurut gue ini jauh lebih bagus daripada belt sander gue yang sebelumnya, yang tadi gue sebutin. Finishingnya cakep banget. Berikutnya dapat kunci L dan dapat kunci pas untuk proses perakitan. Kunci pasnya ini bisa juga buat ngerubah posisi belt sandernya ke mode vertikal. Jadi dari first impressionnya, menurut gue ini jauh banget lebih mulus dan lebih bagus dan lebih kokoh daripada belt sander gue yang sebelumnya. Jadi nggak salah juga kalau sellernya ngiklanin merek Pasto ini jauh lebih bagus kualitasnya daripada merek lain termasuk Molar dan sebagainya. Posisi switchnya ada di pojok bawah. Oke, sekarang gue mau coba tes nyala dulu deh.
Oke, jadi kondisinya hidup. Dan sekarang gue pengen coba mau langsung ngerakit aja. Gue juga pengen ngasih tau ke kalian kalau di belt sander gue sebelumnya nggak ada komponen-komponen kayak contohnya cover ini. Nah ini di Pasto nih ternyata ada beberapa komponen pelengkap yang sebenarnya berfungsi banget. Padahal dari segi harga Pasto ini lebih murah daripada merek Giant. Bisa gitu ya? Mungkin juga waktu gue beli Giant, gue belum searching-searching lagi ke toko-toko lain yang menjual Giant dengan harga yang lebih murah. Oke, sekarang kita coba rakit yuk, rakit yuk. Oke, jadi ini bentuknya udah kerakit. Kalau ini sih gue terus terang hampir jarang make yang ini, tapi nggak apa-apa, gue pengen tunjukin aja. Fungsi-fungsinya mungkin bisa dilihat di manual booknya, ini juga cukup lengkap banget, cukup membantu banget kalau untuk yang baru punya atau baru mau nyoba pakai belt sander ini. Dan satu lagi fungsinya, kalau ini dipakai horizontal, ini kalau mau bikin vertikal tinggal kendorin baut sininya aja, ada dua dan kuncinya udah disiapin, tinggal dikendorin. Angkat. Nah, jadi kita bisa di sini. Karena ini arah putarannya ke bawah. Kunci lagi nanti di sini. Dan ini jadinya gua sih walaupun belum nyoba, belum ngetes performanya, tapi untuk fiturnya gua udah cukup puas banget karena ada beberapa fitur yang sebenarnya fungsional banget tapi nggak ada di belt sander yang sebelumnya. Contoh paling sederhana aja ini. Ini awalnya di belt sander sebelumnya ini cuma sekedar bantalan karet aja, nggak ada di belt sander sebelumnya. Padahal ini buat nahan waktu dia lagi posisi horizontal kayak gini. Dan ini bisa di setel. Jadi biar ininya nggak terlalu berisik karena ini plat. Karena ini plat. Karena ini plat buat nahan di sini.
Di yang bed sander yang lama nggak ada ininya. Yang kedua, nggak ada dust cover kayak gini, nggak ada pelindung plastik ini. Ini bermanfaat banget, jadi debunya nggak lari kemana-mana, nggak nyebar kemana-mana, apalagi sampai masuk ke motor. Jadi ini ada tempat pembuangannya ke bawah, dan ini juga tempat pembuangannya, tempat pembuangan dari sini. Jadi masuk ke sini, keluarnya di sini. Ini bermanfaat banget. Dan ini kalau gue angkat lebih enteng, tapi gue belum, karena motornya dulu gue copot. Tapi ini kira-kira aja ini lebih enteng daripada yang lama. Tinggal yang paling krusial ya memang balik lagi ke performa motornya sendiri. Nah, dari sini ini kalau untuk penggantian kapasitor ada di sini. Ini tempat kapasitornya yang tadi di awal gue bilang sama kayak mesin cuci. Gue nggak tahu ini speknya berapa, tapi kelihatan dari dimensinya sama. Jadi itu aja kira-kira. Mungkin nanti gue cuma mau tes apa ya, mungkin berat, RPM, sama kalau ini yang paling penting ya panas motornya sendiri. Kalau dipakai beberapa waktu gitu, misalnya kayak reguler gue pakai mungkin 2-5 menit nonstop, bisa sepanas apa. Jadi selanjutnya kita langsung aja ke spesifikasi lengkapnya. Belt and Descender Pasto. Mesin ini mempunyai daya tanpa beban sebesar 375 watt, kecepatan tanpa beban sebesar 1450 rpm, diameter amplas lingkaran sebesar 150 mm, ukuran belt sendernya 914 x 110 mm. Ukuran meja desendernya sebesar 190 x 125 mm. Meja tersebut dapat diatur kemiringannya sampai dengan 45 derajat. Sementara untuk bidang belt sendernya dapat diubah menjadi tegak lurus terhadap bodi mesin atau sama dengan 90 derajat. Mesin seberat 11 kg ini dibanderol seharga Rp1.445.000.
Aduh, kacau sih. Dari pengetesan tadi, intinya gua puas. Artinya, seller juga nggak bohong waktu mengiklankan brand ini. Oke, gue bedah satu-satu. Yang pertama dari segi RPM yang udah jelas di atas dari spesifikasi. Walaupun nggak jauh-jauh banget, tapi yang jelas nilai realnya lebih baik daripada data pabrikan. Daya listriknya sendiri juga nggak boros-boros banget. Dengan data spesifikasi motor sebesar 375 watt dan hasil uji coba menggunakan plat setebal 2 mm, daya yang dikeluarkan dari mesin ini cuma rata-rata sekitar 250 watt aja. Dan kalau gua rasa beban pengamplasannya nggak mungkin lebih dari itu sih. Tadi aja pas uji coba, bebannya udah gua tekan banget. Kalau lebih dari itu, takutnya malah amplasnya yang sobek. Dari segi temperatur, menurut gua motornya termasuk adem. Walaupun gue nggak bisa bandingin secara data dengan belt sander gue yang sebelumnya, tapi dengan pemakaian non-stop selama kurang lebih 3 menit, menurut gue motornya ini termasuk lebih adem daripada belt sander gue yang sebelumnya. Mungkin itu aja kalau dari segi data. Selanjutnya gue pengen ngasih penilaian positif untuk fitur-fiturnya. Fitur yang paling gue suka di belt sander ini, yang nggak ada di belt sander gue sebelumnya adalah ya jelas dari pembuangan debunya ini. Karena jelas, gram-gram sisa amplasan nggak bakalan berhamburan kemana-mana, apalagi sampai masuk ke motornya. Untuk getarannya sendiri menurut gue termasuk cukup lah. Dengan 4 bantalan karet ini dan bobotnya yang lumayan berat, bikin mesin ini tetap stabil pada saat pemakaian dan nggak bakalan geser kemana-mana. Nah, dari sekian banyak penilaian positifnya, kali ini gue bakalan kasih tahu kekurangannya. Jadi kenapa tadi gue nggak praktekin bagian amplas lingkarannya? Karena bagian mejanya ini kondisinya goyang-goyang. Masih dari tempat yang sama, bagian busur derajat yang bahannya dari plastik ini juga nggak bisa kenceng. Jadi ini nggak ada penguncinya, cuma bisa geser-geser terus aja, walaupun bautnya udah dikencengin. Jadi buat kalian yang mau ngamplas miring, harus sedikit modifikasi di bagian ini supaya bisa bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya, tadi di awal video, gue sempat menyinggung masalah kapasitor. Jadi bener, kapasitor belt sander ini sama persis dengan kapasitor mesin cuci. Tipe kapasitor belt sander ini adalah CBB60 yang kalau kalian cari di toko online harganya berkisar di antara 25.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Cukup murah. Oke, sampai sini aja review belt sander Passo dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Dukung terus konten-konten gua dengan cara like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kesalahan di video gua. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.